kita kembali lagi ya ke episode 2 ya. Ya. Dari chapter pengetahuan umum tahu kelenteng mengenal. Oke. Nah, kemarin kita sudah 7 ya. 7, 1 nomor sampai 7. 7. Jadi yang Sekarang episode ini adalah 8 sampai 14. Oke. Ya. Kita baca aja ya, coba Langsung, ya. ya, Dian Kung itu apa? Dian Kung adalah I Huang Tati, pimpinan tertinggi semua dewa-dewi yang disebut oleh umat yang bersembahyang di kelenteng. Nah, kalau kita misalkan masuk kelenteng atau pertama kali kita tiam hiu itu mesti menghadap depan kelenteng. Nah, itu Pai Din Kong. Itu Dian Kung, langit gitu ya toh. Jadi bahasa Hokkien-nya Tin Kong ya kan itu bahasa Mandarinnya Tian Kong. Dian Kung. Jadi ada juga istilah satu lagi Yifang Tati. Ya, Yifang Tati. Jadi ada beberapa istilah seperti itu. Sama, Hanya istilahnya berbeda. Betul. Ya, oke, kita lanjut nomor 9. Mengapa kaum belajar Tao harus mengerti Bokitsu, bela diri? Ya, karena kalau mengerti Bokitsu, bela diri akan lebih tenang menghadapi bahaya-bahaya sehingga dapat lolos dari maut. Maka harus belajar juga Bokitsu. Ini kan bela diri yang sederhana lah gitu loh. Karena mau nggak mau kan tiap orang itu harus bisa. Menurut sedikit saya. banyak ya. Apalagi zaman dulu ya Komiming ya. Oh iya. Kalau dulu mah Zaman dulu ya kan kita kan bicara tetap harus punya Iyalah, zaman dulu ya. sedikit-sedikit untuk bela diri. Untuk bela lah. diri mesti. Kalau kita diganggu orang. sedikit banyak ngerti lah. Ya, ini apa ya, aliran apapun sih sebenarnya. Bokitsu ini aliran apapun gitu. Oh jadi terserah ya Terserah, mau ya. kungfu, mau Mau jujitsu, karate. mau karate, Bisa. Pokoknya mau bisa aja gitu loh. Poinnya pencak di silat situ. ya juga Iya, nggak apa-apa ya. nggak masalah. Gitu loh, ya toh. Kita lanjut ya, Ya, nomor ke 10. Mengapa kaum wanita juga harus mengerti Bokitsu atau ilmu bela diri? Zaman kuno, wanita jarang keluar rumah. Zaman sekarang sudah berbeda. Karena wanita pun kedudukannya sudah sejajar dengan pria. Maka kesempatan keluar atau bergaul juga luas bidangnya. Tetapi harus lebih tinggi kewaspadaannya. Jika kurang hati-hati, banyak kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan atau terpaksa menelan kepahitan-kepahitan yang tidak diinginkan. Sehatkan badan adalah penting, tetapi lebih penting lagi cara menghindari penganiayaan atau kejahatan. Jika sakit sesudah diobati, masih ada harapan untuk sembuh kembali. Kalau terhadang oleh penjahat-penjahat, persoalannya akan menjadi rumit. Kecilnya merusak nama Anda, besarnya menghilangkan nyawa Anda. Apakah tidak ngeri? Tidak mau ditindas orang harus bersandar pada ilmu bela diri. Mau mengerti bela diri masih tentu tidak begitu malang. Maka semua wanita, baik yang kerja maupun yang sekolah, semuanya harus belajar ilmu bela diri. Di antara banyak cara bela diri, Bokitsu lah yang lebih mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Baik untuk muda-mudi maupun orang tua, luangkan sedikit waktu mendapatkan hasil yang banyak. Tidak belajar mulai sekarang, tunggu kapan lagi. Nah ini kan zaman, gitu loh. Ya toh, kalau sudah mulai kesetaraan, kemudian mau tidak mau wanita juga harus ikut menopang, misalkan dia sebagai istri menopang suaminya untuk mencari nafkah. Ini kan panjang ceritanya, ya toh, gitu loh. Kalau enggak bisa ada bela diri sedikit ini, begitu terjadi aja sudah fatal. Nyesel Sudah seumur nyesel hidup. seumur hidup. Ya. Lantas kalau ini di kita di ini yang Culture kita belajar ya. Taoyusu ini ada dari diri kita Oh, sendiri. dulu ada. Dulu suku ngajari. Semua ngajarin tuh, gua sempat undang-undangan. Namanya Tao Chia Chien. Tao Cia, Tao Tao Cia Cie. Iya. Itu mestinya di Taopan Baru ini kan. Nanti ya. Bisa tuh di Lapangan gede ya. Oh. Lapangannya gede itu. Seru. Kita seru itu, boleh itu. 30 orang aja masuk. Masuk. Seru. 40 orang aja masuk. Zaman dulu kita di Mokmer aja masih dibela-belain Iya, 10 orang ya. Seru. Nanti kita lihat ya vlog berikutnya tahun Jacin kita. Ketahanannya yang belajar itu. Nah, iya biasanya ini ya. Merotol. Sibuk Iya, sibuk sendiri. Itu mungkin tempatnya Ci.
Enggak, kadang-kadang juga Kurang gede. berbeda ya zamannya. Kalau zaman dulu mungkin orang lebih lowong ya. Sekarang Iya. pulang kerja aja udah capek. Capek. Jadi Cari duit. akhirnya Mungkin harus diajari yang sederhana aja ya, misalkan dipegang tangan. ya, Iya. yang cara Stamina. bela diri lah, cara Ya, menghindari Ya, toh. menghindari kejahatan. Praktis itu loh. Kayak jiu-jitsu kan beberapa Iya. poin kan bagus gitu loh, Iya, ya toh. iya, iya. Misalkan disergap itu bagaimana, misalkan kalau dipukul orang itu bagaimana gitu. Yang Ya yang sederhana semua aja. ajarin yang banting itu Iya dulu dong, kan. sederhana aja, yang jebret banting begitu sama aja. yang Kita punya ada loh. Ada. pernah belajar berapa minggu doang kita. Kita lanjut. Ngaku ya, ngaku kok. Oke, nomor 11 kita lanjut ya. Neikong dan Waikong. Ya, Neikong itu adalah tenaga dalam, Waikong itu tenaga luar. Apa bedanya? Orang belajar Tao Ying Su dapat mempelajari Qigong, ya, latihan pernafasan, dan Tai Sang Sen Gong, ya, itu yang gerak-gerak ini. Ini adalah Neikong, ya, itu melatih yang di dalam. Dalam ilmu bela diri, belajar kuda-kuda, ya, kemudian trik-trik yang tipu-tipuan itu dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini disebut Waikong atau tenaga luar. Karena yang diinikan kan kekuatan luarnya. Iya, Misalkan Toita ini itu adalah yang luar gitu. Nah, sedangkan kalau kita latihan Qigong itu yang dalam. Jadi yang ininya. Gitu. Yang kadang-kadang kekuatannya sebenarnya kita tidak ngerasain ya. Kadang-kadang Iya, yang bisa muncul dari contohnya dalam. Muncul. didorong tahu-tahu orangnya terpental Iya, sendiri muncul misalnya dari contohnya dalam. gitu ya. Nah, itu Neikong. Nama istilahnya itu. Neikong itu adalah tenaga dalam. Tenaga dalam. Bahasa Indonesianya. Iya. Ya, yuk kita lanjut deh. Ya. 12. Apakah yang disebut gerakan subconsciousness? Tiap gerakan yang sudah menjadi suatu kebiasaan dengan tidak sengaja tahu-tahu gerakan tersebut diulangin lagi adalah gerakan yang tidak mengandung arti apa-apa. Misalnya tiba-tiba menggoyangkan kaki, tiba-tiba mengetuk meja dengan jari-jari dan sebagainya. Ini semua adalah termasuk gerakan subconsciousness atau gerakan bawah sadar atau refleks. Duh, gua kalau inget ketuk-ketuk meja jadi inget sefu ya. Yang ceritanya itu tok. Kenapa kalau ketuk-ketuk meja yang terpikir adalah cerita sefu ya? Yang menagih hutang ya. Ngesenpi. Iya, tapi senpinya kan diketok-ketokin ke meja sama sefu. Maka, duh, Senpi. itu dia subconscious kali ya sefu kan ya. Itu maksudnya seperti itu kan. Iya. Yang terpikir itu soal saya. Sefu juga nggak sadar kan dia ada lagi pegang pulpen dia ketok. Makanya kan dulu ada film yang tentang Tai Chi itu loh. Ya toh. Nah, habis diajarkan kemudian pas muridnya berantem katanya ini gimana tuh. Ya toh, terus pakai ikut gerakan sampai sufunya ngomong kan, sudah kalau udah usah lupain semua. Nah, begitu dilupain semuanya, Malah gerakannya malah gerakannya bagus sekali. Nah, ini subconscious ini. Refleks itu kan. Refleksnya. Nggak Kalau usah mikir. istilah sekarang ya, saya pernah baca satu artikel ya. Jadinya orang tuh belajar dan latih terus sampai latihan itu tuh tubuhnya yang mengingat. Nah, mungkin itu ya maksudnya. Jadi kamu nggak mikir, tubuhnya Jadi, langsung jalan refleks. sendiri. Iya, gitu loh. refleks sendiri. Sama kayak nyetir dong Mbak Beng. Hah? Iya. Ya contohnya kita Iya. nyetir kan kita, oh saya mesti nginjek kopling, Iya. oh saya mesti Itu nginjek awal. klep. Aduh ini koplingnya mesti gua gantung, kok nggak nanti mati Iya. mesin. Kan Iya, begitu kan. awal. Lama-lama Makanya stres. setelah, Makanya ya kan awalnya jadi stres. tegang, aduh kok juga mati mesinnya. Tekan. Tapi lama-lama karena sudah mengingat semuanya, jadi kayak Otomatis. jalan. Jadi Otomatis. semua otot itu, jadi kayak semua otot itu bisa menghafal gerakannya ya, Ya. Betul. Ya. secara nggak langsung ya. Dan itu juga loh, Subconscious. lingkungan juga mempengaruhi. Oh ya? Iya, misalkan sekarang kayak temen saya yang di luar negeri, ya tau, dia bilang kenapa ya kok nyetir di Indonesia ini terutama di Jakarta nggak pernah tabrakan katanya. Kenapa? Lah iya, karena ada mobil mepet dia miring, mobil mepet lagi dia ke sono. Kok bisa kalian ini ya katanya? Bilang dong kita itu di Indonesia itu gua Lingkungannya bagus. Waspadaannya lebih tinggi. Wah kalau di luar negeri dipepetin gini teriak-teriak ya. Parah, betul. Oh iya dimarahin lah. Kalau kita enggak mepet kiri, dia ikut ke sana. Dia ikut, enggak kena dia. Karena dia bingung, "Ih, kok bisa nyetir begini?" katanya. Subconscious udah bagus. Subconsciousnya hebat.
Jadi lain kali kita masih menggunakan ini, itu adalah disebut gerakan subconscious. Kalau ditanya lagi. Oke, lanjut nih. Yuk, nomor 13 ya. Mengapa patung-patung dalam kelenteng harus besar dan bagus? Karena kelenteng-kelenteng adalah pos-pos jalan dewa-dewa. Banyak umat yang bersembayang di sana. Jika patung-patung terlalu kecil, selain tidak berarti, juga kurang agung rupanya. Selain itu, penjaga-penjaga kelenteng juga takut kalau patung-patung kecil tersebut dicuri orang jahat yang menyamar sebagai umat yang bersembayang di kelenteng. Gitu loh. Nah tadi ada cerita lucu kok Bibi. Ada cerita lucu. Sabrina kan tadi pertama kali kan. Oke. Waktu Kaikong kan. Apa tadi San? Ngomong apa? Coba tadi dia ngomong apa? Enggak, tadi kan lihat patungnya kan gede. Keren. Patungnya keren. Ya. Waduh, patung Taesangnya ini kayak apa? Kelihatannya kayak patung orang kaya. Makmur. Tampilannya beda. Itu curan jadinya keluar ya. Itu adalah yang Komen Komen. anak-anak yang curang. Biasanya kan patungnya sederhana, duduk gitu. Oh, pas kan. Sekarang kan mewah banget gitu. Jadi gak kayak orang susah ya. Katanya, ya tadi katanya tidak kelihatan seperti orang susah. Ya. Tampil beda hari ini. Tampil beda ya. Sudah gede ya, tak bagus lagi ya. Itu namanya Taesangnya lagi tampil pakai baju kebesaran kali. Kan ada top, ada mahkotanya kan. Ada jemputnya lagi. Iya, ada mahkotanya ya toh. Makanya. Seneng lihat ini. Seneng. Oke, ya, jadi gampang dipahami ya, gitu loh, tentang patung yang besar yang bagus gitu. Ini nomor 14. Sorry, saya potong. Banyak pendapat di luaran juga menganggap patungnya itu yang ada isinya. Itu ini yang salah lagi gitu. salah ngerti kan, iya kan. Jadi sampai pada takut geser, takut ngelap, takut apa takut. Nah itu yang harus Apalagi memperbaiki iya, bentuk. iya. Geser aja gak berani. Kita aja zaman dulu gosokin jidatnya Taisang. Nah, gini loh ya, kalau saya punya pemikiran, mungkin dulu memang seperti itu ya toh, gitu loh, karena kan Takut dicolong kali kok. kualitas patung itu Bukan, pun beda. juga ya toh, Beda. begitu ditekan brobol lagi meropol gitu loh, berantakan ya toh. Nah, makanya dan itu udah adek gitu. Sekarang kan makin bagus. Makin ya toh. bagus banget sekarang. Iya, apa makin bagus kok, keramiknya bagus segala gitu. Yang kualitasnya. penting jangan kita ini dengan sengaja berbuat tidak sopan. Iya. Gitu loh. Tahu-tahu misalkan apaan ini diketok atau diapain, itu enggak boleh. Atau kemudian digeser di ini kan enggak. Kalau memangnya posisinya kurang bagus ya dirapiin dikit lah. Gitu Orang loh. center. Ya, kalau kotor-kotor dicuci-cuci lah. Dibersihin Jangan lah. sampai berdebu begitu ya. Itu loh, masa sampai kusem sampai hitam gitu. Ternyata baju enggak pernah diganti lagi. Kalau ini kan membingungkan. Setahun sekali. Coba kamu duduk di situ setahun Setahun sekali sekali bajunya bajunya enggak diganti. diganti ya. Enggak bau gitu. Ini kan enggak ini gitu. Mesti harus ada pengertian ini digeser. Yang penting jangan kita dengan sengaja. Ya toh, gitu loh. Ya coba misalnya foto presiden kemudian sengaja dicelontengin loh. Ya itu bikin orang loh. Undang-undangnya ada. Itu enggak boleh lah kayak gitu-gitu itu. Enggak sopan gitu loh. Iya. Kalau misalkan fotonya miring ya dirapikan, ditaruh di tempat yang baik kan gitu. Gitu loh. Oke, terakhir kita Oke, dari nomor chapter 14. ini. Orang kuno mengapa senang siu tau ke gunung? Karena mereka hendak mencari suatu cara untuk memanjangkan umur dan latihan Qigong. Hawanya lebih sejuk. Lain daripada itu, mereka pun juga mencari semacam obat yang berkhasiat. Misalkan ginseng, 100 tahunan, ya, Hosou, 1000 tahun ke atas dan sebagainya. Nah ini loh, jadi kita harus juga bisa memahami gitu loh, ya tau. Kalau dulu orang kuno itu kenapa kok sering naik gunung? Ya kita juga sama kok ya. Kalau naik Kita gunung sekarang kan juga enak. kalau lagi refreshing pengen ke gunung Ah, ya. kan Tapi kan enak itu. nggak cari ginseng. Ginsengnya sudah habis. Ginsengnya udah nggak ada. Carinya di toko obat. Pesen online sekarang. Beda. Beda lagi. Pesen online kita sekarang. Udah nggak usah dicari ya kan. Nah, iya.
Tapi kita kalau bisa mengerti gitu itu seneng gitu. Iya. Gitu. Misalkan kemarin ada satu wartawan tanya ke saya, Pak Ming, kenapa kok di budaya Tionghoa itu tidak boleh pada saat Xinjia ini tidak boleh nyapu kotoran keluar? Ya. Saya bilang, woi itu salah kaprah. Iya, saya bilang, gimana? Coba kalau dulu itu lantai bukan keramik, tanah liat gitu. Kamu sapu terus dari dalam keluar. Jegong, tanah rumahnya goang Pak, saya bilang gitu. Makanya enggak boleh, jadi kumpulin di tengah, dicipratin air, balik lagi, kumpul lagi. Ya itu betul lah. Lah sekarang, masa sampah-sampah dari luar dikumpulin ke dalam? Ini kan bingung saya. Salah kaprah saya bilang. Makanya sekarang tidak ada. Ya sapu ya keluar lah. Itu masih ada loh yang percaya loh. Bukan aneh. Emang enggak tiap hari tetap masih buang sampah. Ketawa saya sampai ya kok. Jangan buang aja sekalian sampahnya. Jadi Jadi makanya serumah. Kalau tanahnya memang dibalikin atau dicipratin. Ya, dulu gitu ya. Dulu gitu. Tanahnya kan lantainya tanah. sayang dong, lantainya tanah kok. Nah sekarang keramik ya. Gimana? Dipel, dikocok-kocok aja enggak rusak. Oke, sampai di sini Ya, udah oke. ke-14 ya, selesai Ya, ya kita selesai. chapter yang Sip. ke chapter 6. Nanti next kita kembali untuk chapter 7. Wah, ini mulai seru kita chapter 7 ya. Hah? ini masih kulit-kulitnya ya. Tunggu chapter 7, 8, 9 ini lebih seru lagi. Wih, seru ini. Sampai di sini, thank you Guming. Thank you. Ya. Sampai Perjalanan spiritual datang disenengi. pergi. Pergi tiga.